Bayangkan, kamu menikah dengan penuh harapan bahagia. Tapi di tengah jalan, pernikahan terasa seperti beban yang tak tertahankan. Kenapa bisa begitu? Mungkin tanpa disadari, ada kebiasaan buruk yang perlahan merusak hubungan suami istri. Tapi sebelum kita melanjutkan videonya, sebaiknya teman-teman like dan subscribe dulu video ini. Jika sudah, ayo kita lanjutkan ceritanya. Let's go! Apakah kamu salah satu yang mengalami ini? Atau jangan-jangan kamu malah pelakunya? Kebiasaan yang pertama, tidak mau mendengarkan pasangan. Komunikasi adalah fondasi dari setiap hubungan yang sehat, tapi apa jadinya kalau suami tidak pernah mendengarkan? Seringkali, suami yang merasa terlalu sibuk atau terlalu yakin bahwa dia selalu benar, tanpa sadar mengabaikan keluhan dan keinginan istrinya. Ini seperti bom waktu. Ketika seorang istri merasa suaranya tidak pernah didengar, perlahan tapi pasti, rasa frustrasi menumpuk. Hal ini bukan hanya tentang mendengarkan apa yang dikatakan istri, tetapi juga memahami perasaannya. Seorang istri butuh pasangan yang peduli, bukan hanya sekadar suami yang ada secara fisik, tapi absen secara emosional. Komunikasi yang buruk adalah awal dari keretakan rumah tangga. Kebiasaan kedua, tidak membantu pekerjaan rumah. Banyak suami masih memegang prinsip bahwa pekerjaan rumah adalah tanggung jawab istri. Padahal, ketika dua orang memutuskan untuk menikah, mereka juga memutuskan untuk berbagi tanggung jawab. Ketika suami hanya menyerahkan semua pekerjaan rumah tangga pada istri, rasa lelah dan jengkel akan tumbuh seiring waktu. Dan ketika seorang istri merasa tidak dihargai, itu bisa menjadi alasan kuat untuk memikirkan ulang pernikahan. Perceraian tidak selalu terjadi karena masalah besar, tapi hal-hal kecil yang terus-menerus dibiarkan. Ketika istri harus mengurus rumah, anak, dan masih harus bekerja, sementara suami duduk santai menonton TV, ini adalah resep pasti menuju perceraian. Pekerjaan rumah tangga bukan lagi tugas satu pihak, dan ketika istri merasa sendirian mengurus semuanya, dia bisa merasa tidak dihargai sebagai pasangan. Kebiasaan ketiga, sikap kasar dan tidak menghormati istri. Sikap kasar tidak selalu berarti kekerasan fisik. Kata-kata yang merendahkan, membentak, atau bahkan mengabaikan perasaan istri juga termasuk dalam kategori sikap kasar. Sikap seperti ini secara perlahan mematikan cinta. Bagaimana seorang istri bisa bertahan jika setiap hari dirinya hanya diperlakukan dengan buruk? Ketika suami mulai bersikap kasar, baik secara verbal maupun emosional, rasa aman yang istri rasakan akan menghilang. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan trauma emosional yang parah. Setiap kali suami berbicara dengan nada tinggi, atau tidak menghargai perasaan istri, ada bagian kecil dari hubungan yang retak. Kebiasaan keempat, terlalu sibuk dengan diri sendiri. Apakah suami lebih sering sibuk dengan pekerjaannya, hobinya, atau teman-temannya dibandingkan istrinya? Ini mungkin terdengar sepele, tapi perhatian yang terlalu sedikit bisa membuat istri merasa diabaikan. Ketika seorang suami tidak memberi perhatian yang cukup pada istrinya, rasa cinta dan kebersamaan yang dulu ada, perlahan hilang. Banyak suami yang menganggap bahwa setelah menikah, urusan rumah tangga bisa berjalan otomatis. Padahal, istri tetap butuh perhatian dan kehadiran suami dalam kehidupannya. Jika istri hanya dianggap sebagai pelengkap dan bukan prioritas, pernikahan akan terasa hampa. Istri butuh pasangan yang ada di sana, mendukung, dan ikut terlibat dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan kelima, masalah finansial yang tidak transparan. Keuangan seringkali menjadi topik yang sensitif dalam pernikahan. Dan ketika suami tidak transparan soal keuangan, ini bisa menjadi sumber masalah besar. Apakah suami menyembunyikan hutang, atau malah boros tanpa sepengetahuan istri? Ini adalah awal dari perselisihan besar. Ketidakjujuran dalam hal keuangan seringkali memicu konflik. Istri yang merasa suaminya tidak terbuka mengenai penghasilan, pengeluaran, atau bahkan investasi, bisa kehilangan kepercayaan. Keuangan adalah hal yang harus dibicarakan bersama, direncanakan bersama, dan diputuskan bersama. Ketika istri merasa ada yang disembunyikan,
hubungan bisa terguncang. Kebiasaan keenam, terlalu mengontrol kehidupan istri. Banyak suami yang tanpa sadar terlalu mengontrol kehidupan istri, mulai dari cara berpakaian, dengan siapa istri boleh berteman, hingga kemana istri boleh pergi. Tidak ada istri yang bisa bertahan dengan kebebasan yang dikekang. Pernikahan seharusnya tentang kerjasama, bukan kendali satu pihak. Ketika seorang suami mencoba mengatur semua aspek kehidupan istrinya, istri akan merasa seperti kehilangan identitas. Pernikahan yang sehat adalah ketika kedua belah pihak bisa saling menghormati kebebasan satu sama lain. Mengontrol hanya akan menimbulkan perasaan terkekang, yang pada akhirnya bisa menyebabkan perceraian. Kebiasaan ketujuh, tidak peduli pada kebutuhan emosional istri. Suami mungkin berpikir bahwa menyediakan kebutuhan finansial sudah cukup, tapi ada satu kebutuhan yang lebih dalam dari itu, yaitu kebutuhan emosional. Ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan emosional istri, pernikahan terasa hambar, dan cinta pun bisa perlahan memudar. Istri butuh kasih sayang, perhatian, dan rasa aman dari suaminya. Ketika suami lebih sibuk dengan hal-hal di luar rumah, tanpa memperhatikan perasaan istri, ini bisa menimbulkan kesepian. Kesepian dalam pernikahan adalah salah satu faktor terbesar yang membuat istri mempertimbangkan perceraian. Tidak peduli seberapa besar rumah atau mobil yang dimiliki, jika suami tidak hadir secara emosional, semuanya menjadi sia-sia. Kebiasaan-kebiasaan ini mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya luar biasa besar. Sebagai suami, introspeksi adalah hal yang penting. Apakah kamu sudah menjadi pasangan yang baik? Atau mungkin tanpa disadari, kamu sedang merusak pernikahanmu sendiri. Jangan sampai terlambat menyadarinya. Perbaiki sebelum semuanya berakhir. Karena, ketika cinta sudah hilang, sulit untuk kembali ke awal yang bahagia. Pernikahan adalah kerja sama dua pihak. Jika satu saja tidak berjalan dengan baik, seluruh sistem akan goyah. Jadi, apakah kamu siap untuk memperbaiki diri? Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu merasa video ini bermanfaat. Siapa tahu, kamu bisa menyelamatkan pernikahan seseorang dengan membagikan informasi ini.